Setelah si kedua istri dari Arjuna tadi menerima laporan dari Abimanyu bahwa para Pandawa tadi menerima hukuman, kedua istri tadi ceritakan tidak terima. Dia tiba-tiba marah, timbullah amarah dari dalam dirinya tadi. Sembodro dan Sri Kandi tadi tiba-tiba berubah menjadi raksasa. Jadi wong wedok tadi berubah menjadi raksasa, dan kedua raksasa tadi akan mengamuk kekayangan. Istilahnya demo. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Penasaran apa yang akan kita bahas kali ini? Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Nah, pada saat kita membahas tentang lakon Bimo Suci, Ya. di situ Mas Gurit mengatakan bahwasanya lakon Bimo Suci tersebut merupakan kelanjutan dari lakon Dewa Ruci. Dewa Ruci. Nah, lalu apakah masih ada kelanjutan dari lakon Bimo Suci, Mas? Oh iya Mas Bayu. Nah, setelah lakon Bimo Suci tadi, lakon tersebut masih ada kelanjutannya. Namun namanya tadi sudah tidak berkaitan dengan Bima, lebih komplit dengan para Pandawa. Di situ ada lakon Pandawa Pitu. Lakon Pandawa Pitu tadi bermula ketika di negara Astina, Prabu Duryudana tadi bersama para abdi-abdinya sedang membahas tentang para Pandawa yang pada saat itu menghimpun kekuatan dengan mengadakan pakumpulan yang namanya pakumpulan Pandawa Pitu yang akan segera Pandawa pada saat itu lakukan. Nah, di situ Prabu Duryudana tadi menginginkan kepada para Kurawa agar para Kurawa tadi menggagalkan pakumpulan Pandawa Pitu. Maka Duryudana mengutus Pandhita Durna dan Patih Sengkuni untuk bagaimana caranya bisa menggagalkan pakumpulan Pandawa Pitu tadi, Mas Bayu. Nah, Durna pada saat itu menceritakan bahwa tujuan dari para Pandawa mengadakan Pandawa Pitu tadi bukan untuk menyerang negara Astina, bukan untuk menghimpun kekuatan. Namun pada saat itu tujuan dari para Pandawa tadi adalah Pandawa memiliki hajat, yaitu ingin nyuwargake, mensuargakan kedua orang tuanya yang telah tiada, yaitu Prabu Pandu dan Dewi Madrim pada saat itu, Mas Bayu. Nah, terus bagaimana tanggapan dari Prabu Duryudana setelah mendengar penjelasan dari Pandhita Durna? Nah, Duryudana pada saat itu tetap ingin membubarkan acara yang dilakukan oleh para Pandawa tadi, mengumpulkan Pandawa Pitu tadi. Nah, biasanya juga para Pandawa tadi ada 5, kenapa kali ini ada Pandawa Pitu? Nah, Durna pada saat itu lalu bersedia menuruti permintaan dari Prabu Duryudana karena dia hanya abdi di negara Astina, dan juga mengajak Patih Sengkuni juga untuk mengikuti perintah dari Pandhita Durna pada saat itu. Oh, jadi ternyata Prabu Duryudana tetap ingin membubarkan acara yang akan diadakan para Pandawa. Ya, benar sekali. Nah, Durna pada saat itu pun kebingungan atas apa yang akan ia lakukan, menggagalkan pakumpulan Pandawa Pitu tadi. Nah, pada saat itu ceritakan si Pandhita Durna tadi lalu pergi dari negara Astina, dia lalu bersemedi, dia lalu mendatangkan si Bathari Durga. Singkatnya Bathari Durga pun pada saat itu datang menemui si Durna tadi, dan akhirnya Pandhita Durna tadi bercerita bahwasanya dia tadi diutus oleh Prabu Duryudana untuk membubarkan acara Pandawa Pitu tadi. Nah, Bathari Durga pada saat itu mengatakan dia bersedia membantu si Pandhita Durna tadi, akan tetapi para Kurawa tadi ceritakan harus memiliki syarat perjanjian dengan Bathari Durga, dan jika si para Kurawa tadi telah tiada setelah perang Bharatayuddha, maka suksmanya tadi menjadi anak buah si Bathari Durga.
Seperti itu Mas Bayu. Oh, jadi itu ya syarat dari si Bathari Durga Ya. kepada para Kurawa. Ya, benar sekali. Lalu apakah si Pandita Durna setuju dengan syarat yang diajukan oleh Bathari Durga? Nah, mau tidak mau di situ Pandita Durna pun lalu bersedia menuruti syarat dari Bathari Durga tadi. Nah, di situ diceritakan Bathari Durga akhirnya mencari cara untuk dirinya bisa menggagalkan Pandhawa Pitu tadi. Nah, sedangkan di situ juga para Kurawa diutus untuk membantunya juga datang ke negara Amarta menyerang para Pandawa. Jadi gagalke. Jadi ada dua cara untuk menggagalkan para Pandawa. Nah, setelah itu Bathara Durga pun memutuskan untuk pergi ke Kayangan menghasut Bathara Guru, sedangkan si para Kurawa diutus menyerang negara Amarta. Sedangkan di tempat lain diceritakan Prabu Kresna menerima kedatangan Gatotkaca. Gatotkaca diutus oleh Prabu Puntadewa atau para Pandawa tadi untuk segera mengajak si Prabu Kresna, Raja Negara Ndorowati beserta Patih Setyaki untuk segera datang ke negara Amarta karena para Pandawa tadi akan segera mengadakan pakumpulan Pandhawa Pitu tadi. Jadi di situ diceritakan yang Pandhawa Pitu tadi Pandawa tetap ada 5, yang menjadi tambahan 2 tadi adalah Kresna dan Raden Setyaki. Nah, di situ diceritakan perjalanan dari si Kresna dan Setyaki tadi beserta Gatotkaca tadi dihadang oleh para Kurawa. Nah, di situ Setyaki sebagai senopati Kresna dia melindungi. Terjadi peperangan di situ di antara Setyaki melawan para Kurawa dibantu si Gatotkaca. Nah, tentunya pada saat itu Kurawa pun kalah. Nah, sedangkan si Bathari Durga pada saat itu ternyata datang ke Kayangan Suralaya. Nah, menemui si Bathara Guru. Nah, di situ si Bathari Durga tadi menghasut Bathara Guru tadi mengatakan bahwa Bima tadi telah bersalah karena telah berani ngowahi kodrati para Pandhawa tadi yang seharusnya 5. Di situ akan diadakan si Pandhawa Pitu tersebut, Mas Bayu. Nah, terus apa yang dilakukan Bathara Guru setelah mendapat laporan dari Bathari Durga tadi? Nah, di situ diceritakan Bathara Guru tadi harus memberikan hukuman. Jadi Durga tadi menghasut Bathara Guru harus memberikan hukuman kepada para Pandawa, utamanya kepada si Bima pada saat itu. Nah, Bathara Guru pun pada saat itu terkena hasutan tadi dia lalu turun ke Amarta untuk menemui si para Pandawa tersebut. Nah, sedang di negara Amarta itu sendiri para Pandawa tadi telah berkumpul. Lalu pada saat itu datanglah si Kresna dan Raden Setyaki pada saat itu. Nah, disinilah acara pakumpulan Pandhawa Pitu tadi akhirnya berlangsung. Yaitu pada saat itu yang menjadi penggenap dari para Pandawa tadi adalah Kresna dan Raden Setyaki. Nah, Kresna menanyakan kepada Bima tentang tujuan ia mengadakan pakumpulan si Pandhawa Pitu tersebut, Mas Bayu. Terus apa jawaban dari Bima saat itu, Mas? Bentar, sebelum Mas kulit jawab, silakan dimulai dulu. Silakan dilanjut, Mas. Nah, di situ diceritakan si Bima tadi pada saat itu mengatakan bahwa ia masih memiliki kewajiban. Dia diutus oleh Sang Hyang Wurang untuk memberikan atau mengajarkan ajaran kawruh ilmu manunggal dan juga ilmu sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu untuk diajarkan kepada sadengah titah semua umat yang berada di muka bumi untuk kembali ke jati dirinya masing-masing manembah ke Gusti Yang Maha Kuwasa. Nah, menjalankan segala syariat yang telah ditentukan oleh agamanya masing-masing di situ. Nah, setelah memberikan wejangan kepada para Pandhawa, tentunya para Pandhawa Pitu, Kresna dan juga Setyaki. Nah, di situ ceritakan tiba-tiba Bima tadi datanglah Bathara Guru. Datanglah Bathara Guru. Guru tadi menemui si Bima dan juga para Pandawa mengatakan bahwasanya para Pandawa pada itu telah bersalah. Bima dan para Pandawa telah bersalah harus dihukum karena telah berani menyalahi kodrat tentang Pandawa yang seharusnya 5 mengapa menjadi Pandhawa Pitu tersebut, Mas Bayu. Lalu bagaimana respon dari Bima mendengar apa yang dikatakan oleh Bathara Guru? Nah, Bima pada saat itu membela bahwa tujuannya tadi adalah baik untuk menyebarkan ilmu kawruh manunggal tersebut kepada semua umat. Nah, namun diceritakan Bathara Guru tetap menyalahkan si Bima dan para Pandawa. Akhirnya Bima dan para Pandawa pada saat itu akan dimasukkan ke dalam kawah Condro Dimuka pada saat itu, Mas Bayu. Jadi dibawa di situ. Jadi pada saat itu Bima dan para Pandawa tetap akan dihukum oleh Bathara Guru. Benar sekali, akan dihukum oleh si Bathara Guru. Nah, selanjutnya pada saat itu sedangkan si Kresna tadi melihat si para Pandhawa tadi yang 5 tadi harus dihukum tadi di Kayangan Suralaya dimasukkan ke dalam kawah Condro Dimuka. Kresna tadi adalah mengutus Abimanyu. Dia mengutus Abimanyu untuk
menemui istri dari Arjuna yaitu Sembodra, mengatakan bahwasanya para Pandawa tadi sedang dibawa ke Kahyangan untuk diberikan hukuman oleh para dewa, dimasukkan ke dalam kawah Condrodimukha. Nah, Abimanyu lalu kembali ke Madukara menemui ibunya Sembodra dan Srikandi. Nah, di situ diceritakan setelah si kedua istri dari Arjuna tadi menerima laporan dari Abimanyu bahwa para Pandawa tadi menerima hukuman, kedua istri tadi ceritakan tidak terima. Dia tiba-tiba marah, timbullah amarah dari dalam dirinya tadi. Sembodra dan Srikandi tadi tiba-tiba berubah menjadi raksasa di situ. Jadi wong wedok tadi berubah menjadi raksasa, dan kedua raksasa tadi akan mengamuk ke Kahyangan. Istilahnya demo kepada para Pandawa, kepada para dewa pada saat itu. Nah, singkatnya kedua raksasa tadi lalu mengobrak-abrik Kahyangan, Mas Bayu. Mengobrak-abrik Kahyangan, para dewa kewedan kewalahan, tidak ada yang berani. Nah, akhirnya Narada beserta Bathara Guru tadi mengatakan bahwasanya ada dua raksasa yang mengamuk di Kahyangan Suralaya. Pasti ada berkaitannya dengan para Pandawa yang akan banjur di kawah Condrodimukha. Nah, dan kedua raksasa tadi juga meminta kembalinya para Pandawa. Nah, ora negara Kahyangan Suralaya akan dihancurkan di situ. Nah, Bathara Guru lalu diceritakan menemui para Pandawa yang telah berada di kawah Condrodimukha. Nah, guru pada itu minta pertolongan kepada Bima untuk mengalahkan kedua raksasa tersebut. Nah, Bima pun bersedia, namun dia memiliki syarat juga, meminta kepada Bathara Guru untuk mengangkat Suksma dari Prabu Pandu dan Dimadrim yang telah dimasukkan ke dalam neraka untuk diangkat, ditempatkan, dinaikkan pangkatnya ke surga yang semestinya menjadi tempat dari kedua orang tua dari para Pandawa tersebut. Nah, karena para Pandu tadi juga telah banyak berjasa juga atas ketentraman dunia dan juga kepada para dewa, pernah menjadi jagone para dewa. Nah, Bathara Guru bersetuju akan syarat yang diajukan oleh Bima. Nah, Bima lalu mengajak Arjuna tadi. Nah, diceritakan Arjuna tadi lalu berperang melawan kedua raksasa tersebut. Namun di situ ceritakan Arjuna kalah, lalu dia menemui Kresna mengatakan ia tidak sanggup mengalahkan kedua raksasa tadi. Kresna mengutus agar di situ Arjuna tadi jangan melawan kedua raksasa tadi dengan kekerasan, namun dengan tindak tanduk solah bolo sing lembut lah, dan agar raksasa tadi dipeluk di situ. Nah, Arjuna melaksanakan perintah dari si Kresna tadi, lalu dia maju lagi. Kedua raksasa tadi ceritakan malah dipeluk, disembah oleh si Arjuna, dan kedua raksasa tadi akhirnya badar berubah menjadi si Dewi Sembodra dan Srikandi. Nah, setelah itu para Pandawa tadi dintaske ke kawah Condrodimukha, dan juga akhirnya kembali ke negara Amarta. Di situ para Pandawa juga berhasil mengadakan pakumpulan Pandawa Pitu tadi, Mas Bayu, seperti itu. Nah, mungkin itu Mas Bayu yang bisa saya sampaikan, ini saya ketahui alur cerita dari lakon Pandawa Pitu, di mana di situ kelanjutan dari lakon Bima Suci. Para Pandawa tadi mengadakan pakumpulan Pandawa Pitu, dan yang menjadi jangkepnya Pandawa Pitu tadi adalah si Kresna dan Raden Setyaki. Ya, terima kasih ya Mas Wid atas tadi. Nanti bisa dilanjut cerita di episode selanjutnya. Ya. Nah, itu ada pemirsa cerita yang kita bahas kali ini tentang lakon Pandawa Pitu. Mudah-mudahan cerita yang kita bahas kali ini bisa menambah wawasan kita semuanya tentang pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, taati protokol kesehatan, dan ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.